bisa demam, bisa ganggu ke liver, bisa sampai kuning atau sampai mual muntah juga seperti itu. Jadi sebagian besar asimptomatik. Nah, makanya pentingnya kenapa kita memperingati itu bukan berarti memperingati penyakitnya, tapi bagaimana masyarakat tuh semakin aware terhadap hepatitis ini, khususnya yang virus ya. Itu bagaimana nanti kedepannya bisa screening secara mandiri, khususnya untuk populasi yang beresiko ya. Kayak keluarganya punya hepatitis B, istrinya, suaminya, itu harus pasangannya screening, anaknya juga screening, seperti itu dok. Iya. Jadi kan tadi dikatakan Dr. Suwana kan lebih seringnya tanpa gejala ya dok. Nah jadi ini kapan nih kita harus ke dokter? Kadang kan ketemunya saat ketika PA. Nah itu langsung memang harus ke dokter apa gimana? Kadang kan malah bertanya-tanya nih, kok bisa ya nggak ada gejala, nggak ada keluhan, tapi waktu pemeriksaan MCU HbA1c-nya positif atau pemeriksaannya positif. Kalau yang akut tadi jelas dia mesti nggak tahan dengan kondisi infeksi akut untuk hepatitis A ya, karena ada demam, mual, muntah sampai malaise, lemes, dia otomatis akan datang. Tapi yang diam-diam menghanyutkan, ya, ternyata benar ya, air tenang menghanyutkan ya, itu kayak B, C ini memang tadi pertama langkah kita screening ternyata positif. Langkah selanjutnya kita harus mengecek sejauh mana virus itu mengefek ke organ kita. Jadi kalau kita melihat satu organ kita, liver, ginjal, jantung itu kita lihat dua aspek dok, aspek fungsi dan aspek strukturnya. Ya. Jadi fungsi itu ya kita cek fungsi livernya seperti apa, SGOT, SGPT, bilirubin, albumin, itu kita cek. Kalau memang aman tidak ada masalah. Dan cek strukturnya, USG. Dengan USG kita bisa melihat parenkim, jadi dasaran dari livernya seperti apa. Ada nodul, ada benjolan atau tidak. Kadang-kadang pasien itu pernah datang, dok saya nggak pernah hepatitis B, saya ada nyeri perut. Setelah di USG ternyata benjolan di liver, dan kita assess sebagai kanker. Baru kita mundur ke belakang screening markernya virus. Nah ini kan kebalik kita itu. Di Indonesia, mohon maaf itu. Mungkin kalau ini didengar Pak Menteri ya syukur-syukur ya. Kita ketahuan sudah cancer, mundur ke belakang baru kita ngecek screening hepatitis apa yang menyebabkan cancer. Kan kebalik-balik kita itu. Harusnya lebih banyak screening. Awal lebih banyak screening apalagi yang beresiko. Kita lihat dua aspek fungsi, kita cek darah, fungsi livernya, SGOT, SGPT, kemudian bilirubin, albumin, bahkan kita cek namanya jumlah virusnya dok, viral load untuk hepatitis B. Nah, kalau tinggi ada gangguan, harus nanti kemungkinan besar akan kita terapi. Terus yang kedua tadi cek strukturnya, kalau udah ada sirosis, gagal liver, ada nodul, ada kanker atau sirosis ya, itu juga harus langsung diterapi, Jadi dasar kapan kita memberikan antivirus untuk hepatitis B itu dua aspek tadi. Kalau ternyata secara fungsi jumlah virusnya tinggi di atas 20.000 atau sekitar 2.000 sampai 20.000, itu berdasarkan virulensinya ya, HbA1c-nya positif atau negatif, itu lebih dari itu treatment dengan ditandai OTPT yang tinggi. Atau ketemu langsung sirosis dengan tanda-tanda sirosis ini gagal liver ya, mungkin sobat sehat rumah sakit UNS, ada mata kuning, perut buncit, kurus itu tanda-tanda sirosis. Dengan hepatitis B positif kita langsung terapi. Tapi ada juga kondisi ternyata hasil screeningnya fungsi dan strukturnya bagus, berarti tidak kita terapi. Kita ingat kemarin COVID ya dok ya, COVID itu kalau gejala ringan gimana? Kita terapi nggak? Isolasi mandiri. Sama, typical virus itu semua yang gejala ringan tidak perlu obat khusus antivirus. Contoh lagi kita influenza, batuk flu, apa kita perlu antivirus influenza? Tidak, cukup simptomatik paracetamol atau vitamin, istirahat cukup. Kenapa nggak diterapi? Kan ada virusnya dok. Ya karena tubuh kita lebih kuat, sistem imun kita lebih kuat melawan virus daripada obat yang akan kita berikan. Obat tuh kalau kondisi sistem imun kita rendah, ditandai apa? Strukturnya terganggu, fungsinya udah terganggu, berarti sistem imun tidak kuat nih melawan antivirus, baru masuk antivirus. Sama ya dok, ada OTG juga ya dok tanpa gejala.
Iya, OTG juga ada tipikal virus seperti itu. Nah, sebenarnya kalau hepatitis B khususnya ini sama C ini, sebenarnya kalau saya ya belajar dari pengalaman COVID itu 3T itu selesai harusnya. Karena mungkin tidak penerapannya tidak seketat waktu COVID dulu. Testing, apalagi tracing, testing, dan treatment. Jadi kalau ada hepatitis B positif satu keluarga, harusnya keluarga yang lain itu dicek, testing, kemudian tracing, testing, dan treatment. Sebenarnya kalau diterapkan benar, saya yakin hepatitis akan selesai. Ya bukan selesai ya, akan lebih terkendali lah, terkendali. Jadi sama ya, nah deteksi dininya. Deteksi dininya ini kalau untuk hepatitis seperti apa, Dok? Kadang kan ketemunya pas MCO tahunan atau mencari pekerjaan. Nah, itu sebaiknya tuh dilakukan atau screening ya, Dok, itu pada saat kapan? Atau untuk siapakah yang memerlukan ini? Ya, khususnya yang mungkin tenaga kesehatan atau pekerja yang di rumah sakit, bukan? Karena nakes kan per definisi dokter, perawat, bidan, fisioterapi. Tapi ada juga yang bukan itu, tapi bekerja di rumah sakit ya. Kayak ahli gizi, pramusaji, customer service atau yang lain CS itu penting. Ya, penting untuk kita screening terhadap hepatitis B ini. Kemudian kalau ternyata negatif, diberikan vaksin. Tapi tentu vaksin ini juga harus melihat dulu kekebalannya sudah ada atau belum. Kalau sudah ada titernya anti HBS lebih dari 10, tidak perlu vaksin, Dok. Tidak perlu vaksin ya. Ini Sobat Sehat yang live di IG, kalau teman-teman Sobat Sehat ini cek sendiri mandiri anti HBS-nya lebih dari 10, jangan mau divaksin. Ya, jangan mau divaksin. Itu sudah ada anti kekebalan di dalam tubuh. Kecuali kurang dari 10. Kurang dari 10 wajib vaksin di booster 3 kali. Bulan ke-0, bulan 1, dan bulan ke-6. Jadi jangan latah, Dok ini saya disuruh vaksin, coba lihat dulu anti HBS-nya berapa. Nah, kalau anti HBS-nya lebih dari 10 cukup, WHO menyatakan cukup sudah ada kekebalan tubuh. Tapi kurang dari itu sebaiknya vaksin. Nah itu tadi yang tenaga kesehatan, kemudian pegawai yang ada di rumah sakit itu penting untuk screening itu. Tiap tahun kalau bisa dilakukan itu. Karena pertama untuk protektif tenaga kesehatan karena dia berhubungan dengan pasien yang terinfeksi. Yang kedua mencegah biar enggak ada kontak atau penularan, sehingga ada mapping pegawai nanti yang mohon maaf yang hepatitisnya ternyata positif bukan dihindari, tapi ditempatkan di tempat yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan. Gitu. Kemudian yang umum juga sama sih sebenarnya screening ya. Karena hepatitis B itu sebenarnya penularan cukup susah ya dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi itu, terus kontak seksual itu jarang terinfeksi secara langsung. Tapi itu sebaiknya juga di screening. Khususnya yang mau nikah ini biasanya sering, Dok ya. Ini mau nikah ini beberapa pasien saya kadang juga kadang kasihan yang menjawab pasien yang datang calon suami istri, Dok, kami akan menikah di tanggal sekian. Dia membawa hasil hepatitis B-nya positif. Bagaimana, Dok? Nah, ini di satu sisi saya mau menyampaikan apa adanya kasihan, kalau enggak, tapi juga justru akan berbahaya ke depannya kalau kita enggak nyampaikan. Ya prinsipnya kalau salah satu positif, toh itu sudah jodoh ya. Ya lanjut, tapi nanti dengan strategi tertentu ya. Misalnya saat akan berhubungan, kapan harus bisa punya anak, itu memang ada pendekatan khusus nanti, Dok, ada khusus. Karena ada juga yang tahu ini terus akhirnya nggak jadi nikah kan, dokternya jadi penyebab nggak jadinya ini. Itu. Tapi penting sebelum nikah ya. Kemudian kalau dewasa sudah banyak interaksi sosial ya sebaiknya setiap tahun tuh cek hepatitis B dan C. Kalau yang sebelum menikah itu sudah masuk program belum, Dok, yang untuk ATIS itu? Setahu Puskesmas mungkin sudah ya, saya nggak paham ya. Tapi beberapa itu yang mau daftar untuk anti-tetanus kan wajib. Yeah. Mungkin hepatitis B apa kita sarankan lewat ini ya. Ya diwajibkan untuk ngetes juga. Karena kalau suaminya positif, calon suaminya atau calon istrinya positif, kalau tidak diketahui dari awal nanti anaknya positif. Anaknya positif nanti nikah dengan yang lain positif. Akhirnya banyak sekali. Ya ini mungkin penting ya program
selain makan siang gratis juga screening gratis untuk penyakit-penyakit tertentu di Indonesia yang endemik, yang tropis kayak hepatitis B, hepatitis C ini karena angkanya masih tinggi ya sebaiknya ada. Karena kalau satu keluarga terkena kan pasti deteksi dininya semua anggota keluarga kan perlu cek ya dok. Ya betul. Nah tadi untuk melanjutkan ke vaksin nih dok. Jadi kan tadi setelah dicek HBsAg, nah itu bisa langsung vaksin atau harus cek apa dulu dok tadi dok? Ya, buat teman-teman ya, sobat sehat ya ini panggilannya sobat ya. Sehat. Sobat sehat Rumah Sakit UNS. Jadi saat kita akan vaksin kita lihat HBsAg. Ya, HBsAg ternyata udah positif dok. Sudah tidak perlu vaksin karena sudah terinfeksi tidak bisa lagi divaksin. Ya, kalau hepatitis B-nya sudah positif. Jadi jangan mau kalau nanti ada masalah ini tetap divaksin. Tidak. Karena sudah terinfeksi dan tidak bisa divaksin. Yang kedua, kalau memang HBsAg negatif, kita lanjutkan tes namanya anti HBs, dok. Anti HBs. Jadi anti HBs itu kekebalan tubuh kita terhadap virus hepatitis B. Nah, anti HBs ini di WHO menyebutkan di atas 10 itu sudah punya kekebalan terhadap infeksi yang masuk. Di atas 10, HBsAg negatif, anti HBs di atas 10 tidak perlu vaksin. Tidak perlu vaksin. Jangan terkecoh yang jualan vaksin. Vaksin langsung ya. Jangan. Vaksin juga namanya vaksin itu buatan dan mengandung protein, ada risiko alergi. Kalau ditawari vaksin saya konsultasi dulu dengan dokter. Ya, kan vaksinnya harus 3 kali juga ya untuk booster ya bulan ke-0, bulan ke-6, bulan 0, 1 dan 6. 0, 1 dan 6. Ya. Itu kalau yang hasilnya ternyata anti HBs-nya membutuhkan vaksin. Vaksin ya. Nah, kalau yang tidak perlu, kapan diulang pemeriksaannya, dok? Ya. Ya idealnya setahun itu dicek lagi sih. Karena namanya kekebalan antibodi itu kan menurun, dok. Ya. Kayak dulu kita makanya ada booster COVID kan. Setelah berapa tahun tuh di booster lagi tuh? Setahun lebih kayak. Intinya setahun lebih itu setelah kita disuntik terus itu cek lagi, di booster lagi tanpa ngecek karena memang masih pandemi. Paling tidak setahun cek lagi anti HBs-nya masih tinggi atau enggak. Saya sendiri pernah ngecek ya, karena saya bukan sering terpapar, menangani pasien hepatitis B, itu anti HBs saya itu tiba-tiba tinggi. Tinggi. Padahal saya kayak udah lama sekali vaksin tuh. Logikanya nggak setinggi itu, tapi alhamdulillah ada namanya kekebalan alami, dok, karena kita sering kontak dengan hepatitis B, meskipun tidak langsung kontak darah, kontak apa, tapi ternyata kok bisa ya anti HBs positif, saya juga bingung. Ya itu namanya jadi pelindungan dari atas mungkin ya. Karena ada dok, saya iseng-iseng mengumpulkan data itu suami istri. Suami istri itu satunya positif hepatitis B, suami atau istrinya positif. Saya iseng istrinya saya cek atau suami saya cek yang negatif. Ternyata anti HBs-nya itu tinggi sekali. Anti HBs-nya tinggi sekali. Dan saya mikir-mikir ini sekitar 5 pasang suami istri. Itu ternyata tanpa divaksin pun sudah tinggi. Saya berpikir ini siapa yang bikin tinggi ya. Ternyata ini takdir Tuhan ya, yang menyatukan dua insan ini berjodoh gitu, seperti itu. Ya nggak perlu vaksin, ternyata Allah yang jodohkan dua orang itu. Ada pertanyaan nih dok dari Sobat Sehat. Apakah bayi yang lahir dari ibu penderita hepatitis B sudah pasti terinfeksi hepatitis B, dok? Oh tidak, kan ada barier plasenta, ada perlindungan di plasenta. Makanya yang hepatitis B pada ibu, anaknya langsung kita vaksin. Lahir ceprot langsung divaksin. Tidak mesti terinfeksi. Tidak selalu terinfeksi gitu. Tidak selalu, kecuali prosedurnya waktu persalinan tidak sehat, tidak aman, terinfeksi bisa. Tapi ibu menularkan secara plasenta itu tidak. Dan itu juga bayinya juga langsung ada imunoglobulin. Ya. Dan itu juga ibu hamil pun ada screeningnya kan dok? Iya, itu saya betul. Jadi sudah diketahui HBsAg-nya positif atau tidak. Jadi pemberian untuk bayinya pun bisa langsung. Kemudian ada pertanyaan yang kedua nih dok dari Sobat Sehat. Apakah hepatitis B bisa disembuhkan sepenuhnya?
Ini kadang-kadang pertanyaan yang sangat saya kadang nggak tega yang menyampaikan. Jadi hepatitis B itu istilahnya melekat ya, melekat dalam inti sel DNA. Jadi ikut membelah di setiap pembelahan sel itu, sehingga dia itu tidak bisa sembuh, tapi terkontrol. Jadi kalau banyak pasien menanyakan, dok saya bisa sembuh, saya kadang-kadang berhenti sejenak menyampaikan biar nggak bikin pasien itu down. Ya istilahnya terkontrol ya, tapi kita banyak pasien yang terinfeksi hepatitis B itu masih hidup sehat seperti biasa banyak. Yang penting jaga kesehatan, jaga imunitas, tidak stres, tidak capek, makan yang sehat, insya Allah aman nanti. Jadi pengobatannya itu jangka panjang? Ya, kalau dia harus minum obat itu memang seumur hidup. Sampai sekarang hepatitis B itu tidak ada yang namanya hilang semuanya. Yang hepatitis C sudah, dok. Hepatitis C itu DAA dengan DAA direct acting antivirus itu bisa. Istilahnya memang benar-benar virus sudah nggak ada di dalam tubuh bisa. Kalau yang C ya, kalau B belum. Jadi yang kalau A kan sembuh hidup ya. Ya. Kalau yang C bisa pengobatan bisa hilang. Kalau yang B memang harus sepanjang. Makanya ini pentingnya kita tuh screening, menjaga biar tidak terinfeksi. Karena sekali terinfeksi itu resikonya ya seumur hidup. Iya, gitu. Seumur hidup. Tapi bisa terkontrol ya, dok? Bisa terkontrol. Untuk pertanyaan berikutnya nih, dok. Tadi kan katanya sudah positif hepatitis B tidak perlu divaksin. Terus untuk pengobatannya bagaimana, dok? Ya, tadi. Jadi kalau kita lihat screening tadi dua aspek tadi ya, dua aspek fungsi dan struktur. Kalau fungsinya bagus, SGOT normal, jumlah virusnya rendah, bahkan rendah sekali, kemudian bilirubin lain normal, dan strukturnya juga normal, fibrosgennya normal, komponen USG-nya normal, tidak perlu obat. Artinya apa? Sistem imun kita lebih kuat daripada hepatitis B yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang kondisi pertama. Kalau kondisi kedua, jumlah virusnya tinggi, tadi saya sebutkan antara 2000 sampai 20.000 untuk HbA negatif atau positif. Kemudian ada gangguan fungsi liver, SGOT naik 2 lebih dari harga normal, jumlah virusnya tinggi, kemudian ada gambaran sirosis misalnya di strukturnya, itu terapi, dok, masuk terapi. Diberikan antivirus hepatitis B. Di rumah sakit UNES ada, dan saya lihat ini ya, kebijakan Kementerian Kesehatan sekarang tuh ke depan akan desentralisasi. Jadi akses antivirus itu bisa diberikan sampai ke level puskesmas, karena memang tuh kebanyakan pasien datang itu sudah terlambat. Kalau di puskesmas bisa deteksi, sudah treatment, nanti akan memutus rantai ini ya, rantai penularan. Kalau sudah ketahuan lebih awal. Untuk yang kondisi pertama berarti kan tidak perlu obat, dok. Ya. Tapi memang tetap harus kontrol ya, dok. Kontrol. Ya, itu betul. Yang pertama itu misalnya hepatitis B ada dalam tubuh kita, terdeteksi HbA positif, tapi fungsi dan strukturnya normal. Itu monitoring 6 bulan, dok. Cek ulang yang tadi, cek semuanya fungsi maupun strukturnya. Tapi selama 6 bulan itu ya tidak ada terapi khusus, ya suplemen aja, tidak capek, tidak lain-lain yang tidak stres. Itu untuk mengamankan sistem imun biar tetap baik. Tadi kan sudah banyak membahas mengenai ini ya, dok, mencegah untuk adanya penularan. Nah, sebenarnya kalau hepatitis ini penularannya seperti apa, dok? Ya. Tadi yang akut, yang hepatitis A itu dari makanan jelas, dok ya. Banyak kasus pasien yang datang ke kami itu setelah mohon maaf makan ke tempat yang tidak bersih, ya, higienitasnya kurang. Jadi itu yang menjadi tempat penularan lewat fekal makanan. Itu hati-hati yang suka jajan di luar, tapi bukan jajan luar yang semua jajanan luar itu beresiko, tidak. Tentu yang sanitasinya tidak baik, itu hati-hati untuk hepatitis A. Kalau hepatitis B dan C itu lewat kontak cairan dalam tubuh kita, dalam tubuh pasien, misalnya darah pasien, cairan tubuh dalam pasien kayak urin, kemudian mohon maaf hubungan seksual, itu bisa menular lewat situ. Terus yang
E, yang D itu memang bersamaan dengan B ya. Biasanya D muncul bersama dengan B, kalau E ya dengan darah itu. Kalau misalnya nih dok, kan tadi cairan ya, mungkin juga sobat sehat nih sering nih menanyakan seperti ini. Salaman dok, kena keringat itu ini nggak dok, menular nggak dok? Tidak. Tidak ya. Keringat ya, keringatnya wangi nggak apa-apa. Jadi kan mungkinnya karena kan kalau ada pasien gitu, itu kan khawatirnya misalnya salaman, oh nanti tertular gitu. Ya. Padahal kan tidak gitu. Nggak semudah itu ya. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan tubuh kita itu sudah punya barrier untuk bertahan hidup. Ya. Kayak hidung ini ada yang mancung ada yang enggak, itu semuanya kan punya bulu hidung kan. Nggak ada yang tidak punya bulu hidung. Bahkan yang mohon maaf yang botak belakangnya itu mesti hidungnya nggak botak. Coba aja cek. Itu artinya sebenarnya ada tubuh sudah tersetting oleh di atas itu punya barrier. Kecuali ya salaman dia ada lecet di tangan berdarah dan kita juga ada lecet habis bersih-bersih atau apa lecet tidak tertutup, salaman ya bisa. Tapi salaman secara umum tidak dibikin itu. Terus ya kalau kontak cairan yang lain kayak ciuman suami istri itu cuma berisiko, hubungan berdarah juga berisiko. Jadi kalau hanya salaman tidak ya dok. Jadi kan maksudnya sebagai pasien juga tidak khawatir, sebagai orang terdekat dari pasien juga tidak perlu khawatir. Kalau assalamualaikum enggak apa-apa loh kan. Wah, assalamuallah nanti ketularan enggak. Salaman ya. Salaman ya, bersalaman ya dok dengan keringat. Ya. Nah kalau sudah tahu penularannya nih dok, terus bagaimana kita mencegahnya dok? Ya, tentu kalau cara mencegahnya dengan menghindari resiko penularan tadi ya dok ya. Ini khususnya yang kita tenaga kesehatan ya. Memang terus memang di pasien kita kan ada penanda khusus ya untuk pasien yang infeksius. Itu tujuannya bukan untuk menyingkirkan tidak, tapi untuk kewaspadaan teman-teman nakes agar tidak terinfeksi oleh pasien. Ya kita harus tahu ya diagnostik label pasien yang infeksius dan tidak itu. Kemudian tentu ya menghindari cara penularan dari makanan tadi, misalnya warung ini pengunjungnya banyak, terus kita lihat sanitasinya, bersih-bersihnya, nyuci piringnya kok nggak pakai keran atau cuma 2 ember aja di gantian. Kayak gitu-gitu sebenarnya kita juga perhatian untuk hal yang meskipun enak, antriannya panjang, viral, tapi kita harus lihat sanitasinya ya. Tidak hanya mengejar viral, nanti foto aku udah di sini loh. Ya, ternyata setelah itu kena hepatitis lah. Misalkan seperti itu ya, enggak seperti itu ya. Ya tadi menghindari faktor risiko terkena infeksi hepatitis tadi dok. Ya, jadi menghindari faktor risiko. Ya, misalnya yang suami istri, mohon maaf ya, saat berhubungan pakai kondom, terus kita nakes pakai enscon, seperti itu. Mungkin yang sering terjadi nih dok, tenaga kesehatan itu tidak sengaja mungkin tertusuk jarum atau terkena cairan. Itu yang sebaiknya langsung dilakukan oleh tenaga kesehatan itu seperti apa dok? Yang pertama tidak boleh panik, ya tidak boleh panik. Langsung tertusuk itu langsung dikeluarkan, sambil dialiri air mengalir itu. Kemudian kita screening 3 marker hepatitis yang ada, hepatitis B, C, atau mungkin A, ya C ya, B atau C ya. Yang sering kan B dan C. Itu untuk mengecek apakah tenaga kesehatan itu sudah ada sebelumnya atau tidak. Jangan-jangan dia panik kena, kemudian lapor bikin heboh rumah sakit tertusuk jarum pasien, ternyata dia sini sudah hepatitis B. Nah itu kita screening. Nah, kalau ternyata memang basingnya tidak ada, kemudian kita observasi aja sampai sekian tertentu kita cek ulang. Kalau memang ada mengarah ke gangguan fungsi dan struktur tadi baru kita obati. Pastinya ini ya dok ya, itu kan termasuk nakesan juga risiko. Yeah. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan tertusuk jarum, mungkin kan ada SOP-nya memang harus dilakukan, kemudian juga mengetahui tindak lanjut ketika memang ada kejadian tertusuk jarum. Nah ini dok, tadi mengenai vaksin ya dok. Mungkin kalau sudah pernah vaksin atau mungkin waktu kecilnya sudah pernah imunisasi,
ini bisa nggak sih dok masih terkena hepatitis B untuk selanjutnya? Oh ya, jadi kalau sudah imunisasi bukan berarti kekebalan seumur hidup. Bahkan teorinya imunisasi itu bukan baju kebal 100%. Mesti ada celah sekian persen yang vaksinasi imunisasi itu tidak bisa menutup. Ya, paling vaksinasi itu paling 95% dari membentuk kekebalan tubuh kita. Artinya itu aja, kalau itu bagus hasilnya itu akan menurun kadarnya. Dalam perjalanan waktu akan menurun, maka butuh lagi vaksinasi lagi. Ya, kayak COVID kemarin, dok saya kemarin udah vaksin kok bisa terkena COVID lagi. Ya, nama virus itu hidup dengan mutasi. Nah, jangan-jangan yang menginfeksi ke tubuh kita itu mutasi baru, sehingga belum tercover di produk vaksin yang ada, seperti itu. Jadi tetap bisa tertular, dok. Yang utama pencegahan tadi, pencegahan. Jadi yang utama adalah pencegahan, ya menghindari penularannya. Ya, dok, jadi kalau sudah dan screening ya dok, screening ketika sudah diketahui, baru nanti bisa mulai pengobatannya. Nah, ini kemudian dari Sobat Sehat sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dok. Untuk kali ini bisa kita cukupkan ya Sobat Sehat, dialog sehat pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup dialog sehat pada hari ini, Dokter Syahwana ada closing statement, dokter? Ya. Dari hari ini tanggal 28 Juli kita memperingati ulang ya Hari Hepatitis Dunia. Bukan merayakan penyakitnya, bukan, tapi yang ingin kita sampaikan bagaimana kita lebih waspada terhadap hepatitis ini, dan Sobat Sehat bisa lebih aware terkait hepatitis ini, karena hampir semua pasien itu datang tidak tahu dok hepatitis itu apa, padahal ada di sekitar kita dan beresikonya sangat tinggi. Sangat penting untuk screening ya dok ya, untuk screening diri kita, keluarga kita, dan teman-temannya yang di lingkungan kita untuk screening terhadap hepatitis khususnya B dan C ini, karena B dan C ini bisa berlanjut ke problem kesehatan yang berat, kayak gagal liver, sirosis, bahkan sampai kanker. Ini makanya pentingnya sekali kita itu mencegah daripada mengobati. Kalau sudah ke level berat, kondisi liver yang berat, kanker, gagal liver, ya akan lebih sulit dok penanganannya, bahkan sampai ke level kematian yang memang kita tidak bisa mengobati lagi. Kemudian screening, kemudian ada juga kalau sudah ternyata terinfeksi, cepat-cepat untuk segera ya konsultasi, bisa ke fase 1, kalau sekarang masih rujukan berjenjang dilanjutkan ke fase selanjutan untuk dok apakah hepatitis saya ini bagaimana, harus diobati atau tidak. Itu nanti ada pemeriksaan khusus tadi ya, yang aspek struktur dan aspek fungsi harus dikejar sampai kita itu hepatitisnya harus diobati atau tidak. Kemudian pengobatan, kemudian ini ya pencegahan ya, tentunya pencegahan ini penting ya. Kalau di negara yang lain yang sudah berkembang atau di perusahaan yang asing ya, ini saya sering dapatkan mereka tuh baru sekali mengecek anti HBs, kalau kurang disuruh vaksin pegawainya, suruh vaksin. Bahkan di kita juga ada ya, di rumah sakit UNES sudah seperti itu suruh vaksin, tujuannya biar tenaga kesehatan, tenaga pegawai atau yang SDM itu tetap sehat ya, tidak beresiko tertular hepatitis B atau C yang berimplikasi pada kesehatan yang lebih berat, bahkan menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Sekarang itu ya, yang penting jangan khawatir ya, jangan khawatir terkait hepatitis ini, sudah ada obatnya. Kalau ada pertanyaan atau apa yang lain bisa di dokter terdekat atau di rumah sakit UNS sudah bisa untuk screening maupun pengobatan hepatitis B. Itu Dr. Friska ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Sobat Sehat. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube ya, untuk rumah sakit UNS ini sudah nge-link ke YouTube. Kalau misalnya ini siang ini tidak sempat untuk mengikuti, nanti bisa dibuka lagi. Ya, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat Sobat Sehat. Saya kembalikan Dr. Friska, monggo dok. Iya dokter, jadi periksa sekarang dan sekarang obati sekarang. Terima kasih Dokter Syahwana. Ya. Terima kasih Sobat Sehat semuanya. Mari bergerak bersama, lindungi diri dan orang sekitar, putuskan penularan hepatitis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.